Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang persamaan linier satu variabel. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu pengertian dari persamaan itu apa. Jadi, persamaan adalah kalimat terbuka yang menggunakan hubungan atau relasi sama dengan. Jadi, pengertian dari persamaan linier satu variabel adalah persamaan yang hanya memuat satu variabel dan pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Nah, bentuk umum dari persamaan linier satu variabel ini ada AX ditambah B sama dengan 0, di mana X adalah variabel, A adalah koefisien dari variabel X, dan B adalah konstanta. Contoh dari persamaan linier satu variabel. Yang pertama, P ditambah 6 sama dengan 10. Merupakan persamaan linier satu variabel dengan variabel P. Kemudian ada yang kedua, 2Y dikurang 18 sama dengan 12. Ini juga merupakan contoh persamaan linier satu variabel dengan variabelnya Y. Yang ketiga ada 2X ditambah Y sama dengan 8. Nah, contoh ini bukan persamaan linier satu variabel karena di situ ada dua variabel yaitu X dan Y. Yang keempat ada X kuadrat dikurang 2X sama dengan 4. Nah, ini juga bukan persamaan linier satu variabel karena di situ ada X yang berpangkat 2. Ini kontradiksi dengan definisi persamaan linier satu variabel yang menyatakan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Nah, sekarang kita lanjut ke penyelesaian persamaan linier satu variabel. Yang pertama, penyelesaian persamaan linier satu variabel ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada substitusi, yang kedua ada dengan cara menggunakan sifat keekuivalenan persamaan. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu substitusi. Artinya, yaitu dengan mensubstitusikan atau menggantikan nilai-nilai variabel yang mungkin ke persamaan tersebut. Contohnya, misal ada soal, diketahui persamaan 2X tambah 1 sama dengan 5. Carilah penyelesaian dari persamaan berikut. Nah, misal kita ambil X-nya 1. Jadi kita substitusikan 1 ke dalam persamaan. Jadinya 2 kali 1 tambah 1 sama dengan 5. Itu merupakan pernyataan yang bernilai salah. Kemudian, jika kita ambil X-nya sama dengan 2, akan menghasilkan pernyataan yang benar. Kemudian kita ambil X-nya sama dengan 3, menghasilkan pernyataan yang salah. Dan jika kita ambil X-nya sama dengan 4, akan menghasilkan pernyataan yang salah. Nah, jadi yang merupakan penyelesaian dari persamaan 2X tambah 1 sama dengan 5 itu adalah X sama dengan 2, karena nilai X sama dengan 2 itu ketika dimasukkan ke dalam persamaan akan menghasilkan kalimat tertutup yang bernilai benar. Nah, cara yang kedua, kita akan membahas dengan cara menggunakan sifat keekuivalenan persamaan, yaitu dengan menentukan persamaan baru paling sederhana yang ekuivalen dengan persamaan semula. Ekuivalen itu maksudnya adalah persamaan yang nilainya sama. Nah, sifat keekuivalenan persamaan itu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, kedua ruas ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama. Yang kedua,
kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Untuk contohnya, kita langsung ke contoh soal saja. Nah, diketahui persamaan 2x tambah 1 sama dengan 5. Sama dengan sebelumnya, pertanyaannya, carilah penyelesaian dari persamaan berikut. Nah, kita gunakan sifat keekuivalenan persamaan. Kita tulis dulu 2x tambah 1 sama dengan 5. Kemudian, tujuan kita di sini adalah mencari penyelesaian, yaitu mencari nilai x-nya. Nah, agar kita dapat nilai x-nya, kita sisakan suku yang bervariabel x di ruas kiri, maka kita hilangkan yang tidak bervariabel x. Berarti di sini kita harus menghilangkan 1 dari ruas kiri ini. Dengan cara kedua ruas kita kurang 1. Jadi 2x ditambah 1 dikurang 1 sama dengan 5 dikurang 1. Hasilnya yaitu 2x sama dengan 4. Nah, sekarang kita tinggal mencari nilai x sama dengan cara kita kalikan dengan setengah. Kedua ruasnya kita kali dengan 1/2. Berarti 1/2 dikali 2 itu hasilnya x. 1/2 dikali 2x itu hasilnya x, dan 1/2 dikali 4 hasilnya 4. Nah, persamaan 2x ditambah 1 sama dengan 5 ekuivalen dengan persamaan x sama dengan 2. Jadi, didapatkan penyelesaian dari 2x tambah 1 sama dengan 5 adalah x sama dengan 2. Seperti itu. Nah, kita ke contoh soal. Tentukan penyelesaian dari x min 1/5 sama dengan 2x min 8/6. Nah, pertama-tama kita cari dulu KPK dari penyebutnya. Di situ terlihat bahwa penyebutnya ada 5 dan 6. Maka KPK dari bilangan 5 dan 6 adalah 30. Jadi, kedua ruas kita kalikan dengan 30. 30 kali x min 1/5 sama dengan 30 dikali 2x min 8/6. Menghasilkan 30 dibagi 5 hasilnya 6. Maka 6 dikali x min 1 sama dengan 30 dibagi 6 hasilnya 5. Berarti jadi 5 kali 2x dikurang 8. Kita kalikan dengan sifat distributif menjadi 6x dikurang 6 sama dengan 10x dikurang 40. Nah, kemudian kita tambahkan 6 di kedua ruas. Jadi menjadi 6x dikurang 6 tambah 6 sama dengan 10x dikurang 40 ditambah 6. Akan menghasilkan 6x sama dengan 10x dikurang 34. Nah, kemudian kita hilangkan suku yang bervariabel x di sebelah kanan. Jadi dengan cara kedua ruas dikurang dengan bilangan 10x. Jadi 6x dikurang 10x sama dengan 10x dikurang 34 dikurang 10x. Menghasilkan negatif 4x sama dengan negatif 34. Kemudian, untuk mendapatkan nilai x sama dengan sesuatu, kita kalikan dengan negatif 1/4 untuk di kedua ruas. Jadi, sebelah kiri kita kalikan dengan negatif 1/4, dan sebelah kanan juga kita kalikan dengan negatif 1/4. Dan hasil akhirnya adalah x sama dengan 17/2. Jadi, penyelesaian dari x min 1/5 sama dengan 2x min 8/6 adalah x sama dengan 17/2. Nah, kemudian contoh selanjutnya,
yaitu soal cerita. Ada sebuah bus berangkat dari sebuah terminal kota A dengan banyak penumpang mula-mula 25 orang. Dalam perjalanan naik beberapa orang dan turun 15 orang penumpang. Nah, sesampainya di terminal tujuan kota B, semua penumpang yang berjumlah 40 orang turun. Maka tentukan banyak penumpang yang naik. Nah, sebelumnya kita harus merubah dulu soal cerita ini ke dalam model matematika. Jadi misalkan banyak penumpang yang naik, itu kita misalkan dengan variabel n. Nah, berarti kan jadi banyak penumpang awal ditambah banyak penumpang yang naik, kemudian dikurang penumpang yang turun, akan sama dengan banyak penumpang di akhir. Jadi banyak penumpang awal kan ada 25, kemudian ditambah banyak penumpang yang naik itu kita misalkan dengan n, kemudian dikurang banyak penumpang yang turun, itu ada 15 orang, akan sama dengan banyak penumpang di akhir, yaitu 40 orang. Nah, kemudian kita kelompokkan sesama jenis. Jadi, n ditambah 25 dikurang 15 akan sama dengan 40. Nah, 25 dikurang 15 itu hasilnya 10, maka jadi n ditambah 10 sama dengan 40. Nah, di sini kita mencari nilai n-nya itu berapa, ya kan? Jadi, kita sisakan di ruas kiri itu suku yang bervariabel n. Nah, jadi kita hilangkan suku yang tidak ada variabel n-nya, yaitu 10. Dengan cara kedua ruas dikurang dengan 10. Jadi kan n ditambah 10 dikurang 10 sama dengan 40 dikurang 10. Akan menghasilkan n sama dengan 30. Jadi, dapat kesimpulannya, banyak penumpang yang naik adalah 30 orang. Nah, baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat, semoga mudah dimengerti. Oh ya, terima kasih sudah menonton dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.